Hai, bertemu lagi dengan saya Anton Data dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan bersama-sama belajar menulis surat pribadi. Tahukah kalian apa tujuan komunikasi melalui surat? Ya, tujuan komunikasi surat dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu untuk kepentingan pribadi dan kedua untuk kepentingan kedinasan. Untuk kepentingan pribadi biasanya berbentuk surat pribadi dan untuk kepentingan kedinasan biasanya berbentuk surat dinas. Surat dilihat dari bentuknya, kita mengenal surat kertas, yaitu surat yang dibuat di atas kertas, bisa ditulis tangan atau cetak. Dengan yang kedua yaitu surat elektronik, yaitu surat yang berbentuk elektronik, misalnya email atau surat-surat yang dimuat di media sosial atau media elektronik yang lainnya. Nah, di zaman modern ini keterampilan menulis surat tetap diperlukan, misalnya untuk undangan rapat, mengikat perjanjian, melamar pekerjaan, dan bukti-bukti fisik. Ragam bahasa surat. Kita mengenal 3 ragam bahasa surat. Yang pertama, ragam baku, ya. Ragam ini untuk keperluan resmi atau kepada orang yang lebih tua atau dihormati. Yang kedua, ragam tidak baku. Nah, ragam ini dipergunakan untuk yang memiliki hubungan dekat. Bahasa merupakan percakapan sehari-hari namun tetap rapi dan sopan. Dan yang ketiga, ragam gaul. Ragam ini untuk yang sudah akrab dan sebaya. Unsur surat pribadi meliputi tanggal surat, alamat tujuan surat, salam pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam penutup, dan pengirim surat. Sebelum menulis surat, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat pribadi. Yang pertama, usia. Apakah lebih muda, sebaya, atau lebih tua? Kedua, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Ketiga, relasi, akrab, tidak akrab, atau baru kenal. Pembedaan ini nanti akan menentukan bagaimana ragam bahasa yang akan kita pergunakan. Nah, sekarang kita mulai belajar untuk menulis surat dengan mengawalinya untuk menuliskan satu persatu dari masing-masing unsur surat tersebut. Yang pertama, tempat dan tanggal surat. Perhatikan yang bernomor 1, Yogyakarta 11 Februari 2021, sahabatku Tina di tempat, ya. Tanggal surat ditulis di kanan atas dengan menuliskan tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Di antara tempat dan tanggal dipisahkan dengan tanda koma. Tanggal dan tahun ditulis dengan angka, dan bulan ditulis dengan huruf. Tidak diakhiri tanda titik, ya. Di situ kalian bisa simak. Yogyakarta 11 Februari 2021 ini merupakan tempat dan tanggal surat. Yang kedua, alamat surat. Perhatikan yang bercetak merah dengan bernomor 2, sahabatku Tina di Jakarta. Nah, itu yang disebut dengan alamat surat. Alamat surat ditulis satu baris di bawah tanggal surat di bagian kiri surat, ya, tidak diakhiri dengan tanda titik.
Yang ketiga, salam pembuka. Perhatikan yang bercetak merah dengan ditandai bernomor 3. Salam kangen. Itulah yang disebut dengan salam pembuka surat. Nah, salam pembuka surat ditulis di sebelah kiri satu baris di bawah alamat surat, diakhiri dengan tanda koma dan diawali dengan huruf kapital. Contoh salam pembuka surat misalnya salam persahabatan, salam rindu, assalamualaikum, dan lain-lainnya. Yang keempat, pembuka surat. Perhatikan yang bercetak warna merah dengan bernomor 4. Hai Tina, apa kabarmu? Semoga kamu baik-baik saja ya. Aku di Jogja pun juga sehat-sehat saja. Lama rasanya kita tidak jumpa ya. Nah, ini merupakan baris pembuka surat, terletak pada alinea pertama dan berisi ya sekedar untuk saling memberi kabar dan menanyakan kabar masing-masing ya. Ini ada pada paragraf pertama, maka sering juga disebut dengan pendahuluan surat. Yang kelima, isi surat. Perhatikan yang bercetak merah dengan bernomor 5. Tin, bulan depan aku akan diajak ayahku yang bertugas di Jakarta. Aku ingin sekali bertemu denganmu. Jika kamu ada waktu, tolong kirim aku alamat rumahmu ya, biar nanti aku bisa cari kamu saat aku sudah di Jakarta. Nah, pada bagian isi surat ini penulis surat menyampaikan maksud atau tujuan penulisan surat. Isi surat ini terletak pada paragraf setelah pendahuluan surat. 6. Penutup. Perhatikan yang bercetak merah dan bernomor 6. Cukup sekian surat dariku. Aku sangat senang jika kita bisa bertemu. Kutunggu balasanmu segera. Pada bagian penutup ini biasanya berisi harapan penulis untuk tindak lanjut atas surat yang dibuatnya. Misalnya bisa mengucapkan terima kasih, kemudian berisi harapan supaya surat segera dibalas dengan cepat. 7. Salam penutup. Perhatikan yang bercetak merah dan bernomor 7 ya. Sampai jumpa. Itulah yang disebut dengan salam penutup. Yang 8. Pembuat surat. Perhatikan yang bercetak merah dan bernomor 8. Sahabatmu Rina. Itulah yang merupakan pembuat surat atau yang mengirim surat. Biasanya berisi nama, tanda tangan si pembuat surat. Nah, apabila bagian-bagian surat tersebut kita satukan, akan terbentuk surat seperti ini. Yogyakarta, 11 Februari 2021. Sahabatku Tina di Jakarta. Salam kangen. Hai Tina, apa kabarmu? Semoga kamu baik-baik saja ya. Aku di Jogja sehat-sehat saja. Lama rasanya kita tidak jumpa ya. Tin, bulan depan aku akan diajak ayahku yang bertugas di Jakarta. Aku ingin sekali bertemu denganmu. Jika kamu ada waktu, tolong kirim aku alamat rumahmu ya, biar nanti aku bisa cari kamu saat aku sudah di Jakarta. Cukup sekian surat dariku. Aku sangat senang jika kita bisa bertemu. Kutunggu balasanmu segera. Sampai jumpa, sahabatmu Rina. Nah, sekarang untuk berlatih menulis surat pribadi, silahkan kalian kerjakan tugas berikut ini. Tugas silahkan kamu kerjakan, tulis dengan rapi dan nanti dikumpulkan
untuk diambil penilaian. Tulislah satu buah surat pribadi berdasarkan ilustrasi berikut. Mila dan Nila bersahabat sejak SD. Saat di SMP mereka tidak bisa satu sekolahan lagi karena Mila bersekolah di Medan mengikuti ayahnya yang pindah tugas ke sana. Suatu hari Nila menulis surat untuk Mila. Nila menanyakan kabar Mila dan memberitahu bahwa Nila dan keluarga di Jakarta sehat-sehat saja. Nila juga bercerita jika masih belajar secara PJJ karena kasus COVID-19 masih tinggi. Ia bercerita suka duka belajar jarak jauh. Di akhir surat, Nila mengharap balasan Mila secepatnya dan meminta Mila bercerita tentang sekolahnya di Medan. Nah, mudah bukan? Yuk kita berlatih.